Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Miss harap kalian dan keluarga kalian selalu sehat ya. Nah, pagi ini kita akan kembali belajar pembelajaran tematik masih di tema 7, subtema 3, pembelajaran 5. Di pembelajaran 5, materi yang akan kita pelajari mengenal manfaat tanaman, menuliskan kalimat pujian, serta menghitung banyak benda. Ya, ayo berdoa. Tadi pagi sebelum absen kita sudah berdoa bersama teman-teman yang lainnya ya. Nah, sekarang kita lanjut baca teks di bawahnya, mensyukuri karunia Tuhan. Tumbuhan merupakan sumber manfaat bagi manusia. Ada tumbuhan yang menghasilkan karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak, dan obat-obatan. Tumbuhan memiliki beberapa bagian. Bagian-bagian tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Bagian-bagian tersebut diantaranya ada daun, batang dan akar, serta buah. Nah, kalian juga boleh dilihat di handout yang sudah Miss bagikan ya. Nah, di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada daun, ini daunnya. Lalu bunga. Lalu batang, nah ini disebut batang ya, yang seperti ini. Ada buah, nah ini buahnya. Dan juga ada akar. Akar berada di bawah tanah ya. Ayo membaca, mengenal manfaat tanaman. Menyenangkan bukan melakukan gerakan tumbuhan bersama-sama teman. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar melakukan gerakan tumbuhan ya. Sama seperti hewan, tumbuhan juga memiliki manfaat. Adakah tanaman apotek hidup di sekolah kalian? Nah, apotek hidup itu apa sih, Miss? Nah, apakah apoteknya hidup? Bisa hidup. Nah, yang dimaksud di sini adalah apotek hidup itu tanah yang ditanami tanaman obat-obatan ya. Jadi apotek hidup itu tanah yang ditanami tanaman obat-obatan ya. Tanaman apotek hidup memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Nah, yang tadi sudah disebutkan ya. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Tahukah kalian? Manfaat tanaman itu bisa dijadikan sebagai makanan juga ya. Ada yang dimakan bagian buahnya. Misalkan buah jambu, buah jeruk itu bagian dari tanaman ya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya. Misalkan daun bayam, daun kangkung, daun singkong ya, itu bisa kalian makan ya. Ada yang hanya dimakan bijinya saja. Misalkan biji kacang tanah, biji kacang kedelai, kacang mete, banyak sekalian ya. Lanjut, kita juga dapat memanfaatkan akar atau batang tanaman untuk dimakan. Contohnya singkong dan tebu. Nah, siapa yang pernah memakan singkong? Nah, singkong itu berasal dari akar ya atau batang tanaman. Adanya itu di bawah tanah ya. Contohnya singkong dan tebu. Nah, di sini ada contoh gambar apotek hidup, kebun apotek hidup. Masih ingat tadi apa itu apotek hidup? Ya, apotek hidup ini tanah yang ditanami tanaman obat-obatan. Nah, ini contohnya di sini ada tanaman obat-obatan, tanaman yang bisa dijadikan obat, ya. Oke. Nah, sekarang lanjut. Ayo menuliskan bagian-bagian tanaman berdasarkan gambar.
Isilah titik-titik di bawah ini dengan nama bagian yang sesuai. Yuk, kita isi bersama yuk. Nah, dibuka bukunya halaman 119. Nah, gambar pertama ini ada apel. Nah, apel termasuk bagian dari buah, ya. Lalu ada jagung. Nah, jagung termasuk bagian tanaman dari apa ya? Ya, jagung juga termasuk dari buah. Ya. Ini ada gambar singkong. Tadi Miss sudah jelaskan singkong. Singkong termasuk dari bagian akar, ya. Lalu ini seperti gambar kangkung. Kangkung apanya? Bagian dari apanya dari tanaman? Ya, kangkung bagian dari daun. Nah, kangkung bagian dari daunnya. Kalau padi bagian dari apanya? Atasnya itu buah padi. Padi juga disebut buah, ya, bagian dari buahnya. Kalau ini kacang kapri, ya. Nah, ini bagian dari biji, ya. Lanjut. Nah, ini ubi juga termasuk umbi-umbian sama seperti singkong. Nah, termasuk bagian dari akar, ya. Singkong, ubi itu berasal dari akar, ya. Jadi adanya di bawah tanah, ya. Pisang, ya, tentu buah. Ini bayam. Nah, sudah terlihat hijau-hijau, pasti bagian dari daun. Ya, jadi tanaman itu banyak sekali manfaatnya, ya. Ada buah-buahannya yang bisa kita makan, daunnya juga bisa, ya. Kemudian bijinya juga bisa. Lanjut, ya. Nah, di sini di bawah ini ada teks yang judulnya Pengalaman Mira Membantu Ibunya. Berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan. Daun kangkung dapat diolah menjadi tumis yang lezat. Singkong dapat diolah menjadi aneka kue tradisional yang lezat. Bacalah pengalaman Mira membantu ibunya di bawah ini. Ya, yuk kita perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada si Mira. Sedang apa Mira itu? Nah, sepertinya sedang memotong sayuran, ya, memotong wortel. Nah, ibunya sedang memasak. Mira membantu ibu memasak. Hari ini Mira membantu ibu memasak. Mira dan ibu hendak memasak sayur. Mira membantu ibu membersihkan sayuran. Mira juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Mira pandai memasak sayur sop. Sayur sop buatan Ibu Mira enak rasanya. Di halaman 121, di sini ada tugas membuat kalimat pujian. Ya, ayo kerjakan. Setelah kalian membaca pengalaman Mira di atas, berikan pujian untuk Mira dan ibunya. Kerjakan pada kolom di bawah ini. Nah, bagaimana pujian untuk Mira setelah kalian membaca teks ini? Nah, kalau Miss tulisnya Mira anak yang rajin, selalu membantu ibu memasak, ya. Lalu bagaimana pujian untuk ibunya? Nah, Ibu Mira pandai memasak sayur sop. Sayur sop buatan Ibu Mira enak rasanya. Nanti kalian tulis ya di sini ya, pujian untuk Mira dan pujian untuk ibu berdasarkan teks bacaan yang sudah kalian baca di halaman 120. Ya. Sekarang ayo mengamati.
membaca teks pengalaman Mira membantu ibunya. Kalian telah selesai memberikan pujian untuk Mira dan ibunya. Sekarang cobalah ingat-ingat kembali pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalian ingat-ingat kembali ya, bagian-bagian tumbuhan itu tadi ada apa saja yang sudah disebutkan di awal. Nah, masih ingat? Nah, nanti kalian ingat kembali ya. Pada waktu jimit kalian nanti boleh berbagi informasi kepada temannya ya mengenai bagian-bagian dari tumbuhan ya. Nah, sekarang kita lanjut halaman 122. Tentu kalian pernah melihat pohon pisang bukan? Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar pohon pisang berbuah. Nah, ini buah pisangnya ya. Ini masih kecil nih pohon pisangnya ya, ada yang masih kecil. Pohon di atas adalah pohon pisang. Pohon pisang banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan, bagian daunnya dapat dijadikan bungkus kue tradisional. Nah, bagian daun buah pisang ini bisa dijadikan bungkus kue tradisional loh. Nah, petani menanam tunas pisang. Petani rajin merawat tanaman pisang. Pohon pisang tumbuh dan berbuah. Buah pisang dapat dipanen dan dijual. Yo, siapa di antara kalian yang suka makan buah pisang? Nah, Miss suka loh makan buah pisang. Buah pisang enak rasanya. Ya. Next kita lanjut di bawahnya. Di sini ayo berlatih. Berlatih menghitung banyak benda. Nah, di bawah ini ada soal cerita. Seorang petani pisang menjual pisangnya ke pasar. Ia menggunakan pikulan. Pada pikulannya ada 2 keranjang. Pada keranjang pertama ada 23 buah pisang. Pada keranjang kedua ada 25 pisang. Berapakah jumlah pisang yang dijual petani tersebut? Miss di sini sudah gambar pikulannya ya. Anggap saja ini pikulan Pak Petani. Nah, pada keranjang pertama ada 23 pisang. Ini keranjang pertama, yuk kita tulis 23 pisang. Pada keranjang kedua ada 25. Nah, ada 25 pisang. Nah, berapakah jumlah pisang yang dijual petani tersebut? Ya, kita jumlahkan. 23 ditambah 25. Kalian sudah bisa mengerjakan tambahan dengan menggunakan cara seperti ini? Nah, di pembelajaran math kita sudah belajar ya. 23 ditambah 25. Pertama, ingat mana puluhan, mana satuan. Nah, ini puluhan, ini satuan. Kita jumlahkan mulai dari satuannya terlebih dahulu. 3 ditambah 5 berapa? Nah, kita ambil bilangan yang paling besar, 5. Habis 5 berapa? 6, 7, 8. Kita tulis 8 di sini. 2 ditambah 2 berapa? Habis 2? 3, 4. Ya, 2, 3, 4. Jadi 4. Nah, sekarang kita sudah bisa menjawabnya ya. Berapakah jumlah pisang yang dijual petani tersebut? Jumlahnya ada 48 pisang. Ya. Nah, jumlahnya ada 48 pisang. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita belajar sampai dengan halaman 123. Hanya satu pembelajaran 5 saja. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan, nanti kalian boleh jawab secara mandiri. Apakah aku bisa mengenal manfaat tanaman? Bisakah? Nah, tadi kita sudah belajar. Bisa dong, ya. Tentu bisa. Miss harap kalian pasti bisa. Apakah aku bisa membuat kalimat pujian? Wah, ini sudah berapa kali diulang kalimat pujian ya? Bisa.
Ya, tentunya kalian pasti sudah bisa. Apakah aku bisa menghitung banyak benda? Seperti barusan menghitung banyak benda. Sudahkah kalian bisa menghitung banyak benda? Pasti bisa. Ya, oke anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tematik hari ini. Kita bertemu kembali di video pembelajaran tematik berikutnya. Oke, tetap semangat ya belajar di rumah. Sehat selalu. Terima kasih.